Dengan bismillah mula disebutkan limpahan rahmat kita sekalian. Di lapangan bola ini dipertemukan, silaturahim memang diperlukan. Terima kasih saya ucapkan dari mahasiswa telah menyelenggarakan kegiatan ini. Memang dinantikan, budaya Melayu jangan dihilangkan. Kata orang tua kita harus didengar, kepengen anaknya menjadi pintar. Saya dan Dambus, saya dan Jepin Dambus diajar dari yang kecil sampai yang besar. Kami semua sangatlah bangga, mahasiswa ada semua, saling mengenal di antara kita, menjadi kenangan sepanjang masa. Saya ini dari Kendawangan Kanan, saya bergulung saya sampaikan. Judulnya saya mengingat pahlawan, jasa mereka tidak terlupakan. Banyak cerita yang kami dapatkan dari orang tua yang sangat menyedihkan. Banyak tertangkap jadi tawanan, siksanya pedih yang dirasakan. Orang tua cerita zaman penjajahan, kekejaman mereka sangat keterlaluan. Ada dihunus ke dengan pedang, ada di penjara, ada dibuang. Adapun penjajahan zaman Belanda, generasi muda disekolahkannya. Kerajaan manapun didekatinya, siapa menentang jadi musuhnya. Siapa menentang dengan Belanda, sampai ke manapun akan dicarinya. Kerana Belanda ada palaknya, di dalam hutan pun dikejar-kejarnya. Kekejaman penjajah yang namanya Jepang, kepala dihunus ke dengan parang, leher dipancung ke dengan pedang, entah ke mana mayat dibuang. Jepang berkuasa tiada terkira, di Kalimantan Barat merajalela. Banyaklah raja yang dibunuhnya, daerah Mandor tempat pembuangannya. Berapa suku sakit hatinya, Melayu dan Dayak beserta Cina, hendak membunuh Jepang Belanda, senjatanya sumpit tumpak di bawah. Para pahlawan sangat berani, biarpun netes darah ke bumi, mempertahankan negeri pertiwi untuk menyelamatkan putra dan putri. Pejuang dahulu sangatlah patuh kepada pemimpin dijadikan suluh. Tidak ada senjata merencung bulu untuk melawan kekejaman musuh.
Musuh dilawan sangatlah banyak, beralat lengkap senjata yang galak. Pejuang tidak mundur setapak, malam-malam pun tetap bergerak. Melawan musuh tidaklah gampang, lantak dipikul parang di pinggang. Perempuan juga ikut berjuang, senjatanya besok ikat di langkang. Banyak pejuang berguguran, dijajah Belanda Jepang demikian. Banyak yang mati tidak ketahuan, mudah-mudahan matinya membawa iman. Ayo hai saudara, kawan dan teman, marilah kita mendoakan. Para pahlawan sudah dimakamkan, nyawa taruhan dada dibentengkan. Para pahlawan memang setia pada komandan satu suara, mengingat sumpah yang dijunjungnya, anak dan istri pun ditinggalkannya. Merampas Indonesia habis-habisan, dipegang Belanda Jepang pun demikian. Banyak pejuang berguguran, alhamdulillah dapat kemenangan. Negeri Pertiwi sudah dititipkan kepada rakyat Indonesia sekalian. Negara manapun yang mengubah perbatasan, sejengkal tanah pun jangan diberikan. Memperingati kemerdekaan setahun sekali, tiap kecamatan di sana sini naikkan bendera putra dan putri, sudah di pangkuan Ibu Pertiwi. Sejarah ini jadi ingatan, walaupun sedikit saya sampaikan. 68 tahun sudah kemerdekaan, turun-temurun harus diceritakan, supaya mereka semuanya tahu kepedihan pejuang zaman dahulu. Makan dan minum tidaklah tentu, tidur tak nyenyak takut diserbu. Sekarang ini sudahlah nyaman, jalan seperti di tengah laman. Di atas mobil berkawan-kawan, makanan cukup tidak kekurangan. Turunan pejuang mohon diingatkan, sejarah orang tuanya sangat berkesan. Menumpas penjajah habis-habisan, tidak digaji pun ia lakukan. Hendak menyelamatkan Indonesia ini, sudah dijajah duanya kali. Kalau dijajah ketiganya kali, tinggallah hampas isinya bumi. Inilah cita-cita pejuang inginkan, generasi muda meneruskan perjuangan, membangunnya Inilah cita-cita pejuang inginkan, memerdekakan negeri dari jajahan. Generasi muda meneruskan perjuangan, membangunnya negeri harus ditingkatkan. Pejuang bersyukur kepada Allah, niat pejuang dikabulkan Allah. Sekarang negeri makmurlah sudah, kemana-mana pun tidaklah susah. Banyaklah sedih dalam karangan, sulit menyelit dalam tulisan.
Kalau tak cocok yang saya ceritakan, yang baik diambil, yang jahat disisihkan. Saya tamatkan syairnya ini, mudah-mudahan kita ketemunya lagi. Kalaulah salah saya berperi, mohon maafkan saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, situ dulu Pak. Ada yang ingin saya bincang-bincangkan. Silakan Mas kalau mau diambil nggak Pak? Bapak atas nama siapa Pak? Ya, Atas nama siapa? nama saya Ikral. Bapak Ikal. Saya mau tanya, kalau bagi yang mereka yang belum tahu ya Pak, syair gulung itu ada tahun kapan Pak? Syair gulung itu ada tahun berapa kira-kira? Mungkin dari nenek moyang dari dulu lah. Itu menceritakan tentang apa Pak yang tadi Bapak ceritakan syair gulungnya yang panjang sekali itu, ceritanya tentang apa Pak? Tadinya mengingat cerita-cerita orang tua dulu yang di zaman Belanda dan zaman penjajahan, kepedihan mereka yang berjuang itu memang sangat pedih. Apalagi saya pernah membaca buku sejarah ya, memang sangat pedih lah. Dan saya bergulung ini dari nenek moyang pun acara perkawinan sering diadakan syair bergulung, tapi judulnya masing-masing. Mungkin itu saja ya. Oke, berarti itu memang asli budaya Melayu ya Pak ya. Oke, perjuangkan terus budaya Melayu. Selamat Pak, terima kasih. Mohon kembali. Ya. Itulah tadi penampilan dari Bapak Ikal yang telah menyampaikan syair gulungnya begitu panjang. Yang satu kata-kata yang paling saya resapi adalah jangan sampai tanah perbatasan kita diambil oleh bangsa lain, dan itu harus diperjuangkan. Oke, penampilan selanjutnya adik bersiap untuk penampilan